Selamat petang saudara, Kompas Lobomora kembali hadir menemani ruang informasi saudara. Sejumlah berita aktual akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya banjir bandang kembali terjang pemukiman warga di Kabupaten Ende. Jalur jalan Trans Timur di Kabupaten Belu tertutup luapan banjir setelah hujan selama 3 hari. Menyambut ulang tahun Kostrad ke-55, pasukan Kostrad di perbatasan menggelar lomba ketangkasan bagi para siswa sekolah dasar. Bersama saya Sinta Rindu, inilah Kompas Lobomora selengkapnya. Banjir bandang kembali menghantam pemukiman warga Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende akhir pekan kemarin menyusul hujan lebat yang terjadi selama 1 hari. Warga setempat terpaksa harus mengungsi ke lokasi yang aman. Beginilah kondisi pemukiman warga Kampung Aipo, Desa Nuanaga, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende yang kembali diterjang banjir bandang menyusul hujan deras yang terjadi selama 1 hari pada akhir pekan kemarin. Berbagai material bawaan banjir berupa batang kayu dan batu masih berserakan di sekitar pemukiman warga ini pasca terjadinya banjir. Sementara sejumlah rumah warga pun rusak akibat terjangan banjir. Hingga kini puluhan warga setempat masih mengungsi di tenda pengungsian yang sebelumnya telah dibangun pihak BPBD Kabupaten Ende pasca banjir bandang pertama kalinya. Warga mengaku banjir bandang yang menerjang pemukiman mereka selain akibat hujan deras, juga karena lambannya normalisasi hulu kali Aipo oleh pemerintah setempat. Hujan di gunung ini sampai sini lebat, langsung banjir yang datang dan semua orang lari keluar. Ada yang tidur di kampung lain baru datang pagi ini juga. Jadi kami minta penanganan sementara mungkin untuk alat besar. Karena selama masuk 2 bulan ini kok tidak ada alat yang datang dan untuk bantu kerja pembersihan buka jalur jalan air awalnya itu. Jadi kami mohon supaya bisa diperhatikanlah. Kini warga yang mengungsi sementara di posko BPBD ini mulai kesulitan air bersih. Pemerintah diharapkan secepatnya menyalurkan bantuan air bersih guna dapat memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Selain itu, warga juga berharap pemerintah Kabupaten Ende segera menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi hulu kali Aipo guna mencegah terjadinya banjir susulan. Yohanes Rete, Kompas TV, Ende, Nusa Tenggara Timur. Saudara, bencana banjir bandang yang kembali menerjang wilayah Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende tidak hanya merusak bangunan rumah, tetapi juga mengakibatkan barang rumah tangga warga ikut hanyut dan hilang. Kini, warga berharap adanya bantuan pemerintah untuk membantu memulihkan kondisi kehidupan mereka. Pasca banjir bandang yang kembali menerjang Kampung Aipo, Desa Nuanaga, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, hingga kini sebagian warga masih bertahan di tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Sedangkan sebagian warga lainnya memilih tinggal di rumah keluarga maupun kandang ternak. Lebih dari 50 unit rumah warga ikut rusak akibat terjangan banjir bandang yang terjadi Sabtu akhir pekan kemarin. Tak hanya itu, sebagian besar perabot rumah tangga maupun pakaian serta bahan makanan milik warga ikut hanyut terbawa banjir. Kini warga korban banjir hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami. Untuk dapat bertahan hidup, para korban banjir ini terpaksa saling bahu-membahu melengkapi kebutuhan seadanya. Ada kita di sini, kan semua barang-barang kan tidak ada lagi. Pakaian maupun barang-barang yang ada untuk peralatan rumah tangga kan tidak ada lagi. Kita mohon dari pemerintah harus meminta tolong bikinkan kita jalur untuk jalur air supaya mengamankan kampung di sini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ende
segera menyalurkan bantuan tanggap darurat agar dapat memulihkan kondisi kehidupan mereka. Yohanes Rete, Kompas TV, Ende, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Ende hingga kini belum berencana melakukan normalisasi Kali Ae Ipo pasca banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Kecamatan Kota Baru akhir pekan kemarin. Untuk mengantisipasi banjir susulan, warga pun terpaksa membangun tanggul darurat di sepanjang bentaran kali. Pasca banjir bandang menerjang kampung Ae Ipo, Desa Nuanaga, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Sabtu lalu, bentaran Kali Ae Ipo hingga kini masih tertutup material berupa pasir, bebatuan, serta potongan batang kayu. Padahal material yang menutupi bentaran kali ini merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya banjir bandang yang merusak puluhan unit rumah dan warga pun terpaksa harus mengungsi. Meski warga telah mengajukan permohonan agar pemerintah secepatnya melakukan normalisasi Kali Ae Ipo guna mengantisipasi banjir susulan, namun ternyata hingga kini pemerintah setempat belum berencana melakukan normalisasi Kali Ae Ipo. Pemerintah beralasan normalisasi Kali Ae Ipo masuk dalam pekerjaan rehab dan membutuhkan dana besar. Normalisasi kali ini pun tidak termasuk dalam pekerjaan tanggap darurat yang dapat dikerjakan secara langsung. Melakukan normalisasi, pekerjaan normalisasi itu sebetulnya adalah tahapan pekerjaan rehab rekon. Dia bukan pada pekerjaan emergensi, pekerjaan darurat, tetapi itu pada tahapan rehab rekon. Nah, sebuah pekerjaan penanggulangan bencana dalam kaitan dengan pekerjaan rehab rekon itu dia membutuhkan biaya yang besar. Menjanjikan untuk itu dilakukan normalisasi, iya. Tetapi pemerintah terus dengan upaya-upayanya mencari dana agar normalisasi itu bisa berjalan. Lambannya pemerintah melakukan normalisasi kali, akhirnya warga pun terpaksa membangun tanggul darurat menggunakan batu di sepanjang bentaran kali ini guna mengantisipasi banjir susulan mengingat intensitas hujan di wilayah Ende masih tinggi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ende dapat mengambil kebijakan khusus guna melakukan normalisasi Kali Ae Ipo ini. Yohanes Rete, Kompas TV, Ende, Nusa Tenggara Timur. Jalur jalan Trans Timor di Kabupaten Belu tertutup luapan banjir setelah hujan selama 3 hari. Nantikan informasinya setelah jeda berikut.